Selamat pagi anak didik kami kelas 10. Hari ini kita kembali belajar bidang studi bahasa Indonesia. Nah, walaupun sistem kita saat ini masih tetap daring, kita harus tetap semangat dalam belajar, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita. Adapun topik yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang isi teks laporan hasil observasi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa observasi itu adalah suatu penelitian atau pengamatan secara langsung terhadap fenomena. Nah, ada 3 objek yang perlu kita observasi. Yang pertama ada fenomena alam, ada kondisi sosial, dan ada keadaan budaya. Masing-masing ketiga ini ada bagian-bagiannya. Contoh, kalau ke fenomena alam, kita lihat keadaan lingkungan kita, baru ke tumbuhan, ke hewan, dan lain sebagainya. Untuk kondisi sosial, boleh kita observasi dari segi pendidikan. Bagaimana pendidikan saat ini yang sudah mulai membosankan dari belajar daring, boleh kita observasi sini ya. Lalu yang kedua, dari segi transportasi juga boleh kita observasi. Lalu yang ketiga, keadaan budaya. Keadaan budaya ini boleh kita observasi atau boleh kita teliti ini dari segi seni. Bagaimana seni di sekitar kita atau di suku kita. Lalu yang kedua, boleh kita observasi dari segi adat istiadat. Baru yang ketiga, boleh kita observasi atau kita teliti dari segi bahasa. Ya, inilah yang perlu kita observasi atau yang perlu kita teliti. Bebas kita memilih yang mana yang kita anggap itu menarik. Ya, lalu untuk membuat sebuah teks hasil observasi, kita harus memperhatikan 3 struktur. Ya, harus memperhatikan 3 struktur. Yang pertama itu ada namanya deskripsi umum. Nah, deskripsi umum ini kita memaparkan atau menjelaskan secara umum gambaran pembahasan kita mengenai objek yang kita observasi. Tadi kan ada 3. Kita pilih contohnya fenomena alam. Lalu kita observasi di sini tentang keadaan COVID-19. Kita jelaskanlah bagaimana gambaran umum tentang COVID ini yang terjadi saat ini di sekitar kita atau di seluruh dunia ya. Lalu yang kedua ada namanya deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini bisalah kita jelaskan apa bagian-bagian dari gambaran umum ini. Gambaran umum yang kita bahas tadi yaitu mengenai COVID, keadaan alam atau COVID-19 yang terjadi saat ini. Lalu setelah kita menjelaskan gambaran umumnya atau penjelasan dari bagian-bagiannya, kita masuk ke 3, yaitu tentang deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini disinilah kita jelaskan semua bagaimana manfaat yang sudah kita jelaskan tadi. Apa manfaat kita, apa tujuan dan bentuk dari penjelasan tersebut. Seperti itu. Lalu setelah kita menjelaskan strukturnya, kita sudah membuat sebuah teks berdasarkan struktur. Kita lihat dari segi kaidah atau ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan dalam membuat sebuah teks observasi ini ada 5. Yang pertama ada kata benda. Nah, kata benda ini bisa kita lihat kata objek yang kita paparkan dari materi yang kita bahas. Apa kata benda yang terdapat di dalam teks. Lalu yang kedua, kata kopula. Kata kopula ini bisa kita artikan sebagai penjelas atau pengertian. Contohnya adalah, yaitu, sebagai berikut, dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga, ada namanya kata teknis. Kata teknis ini kita cari di dalam teks apakah ada kata-kata istilah atau kata-kata Latin.
Lalu disinilah kita buat kata istilahnya. Lalu yang ketiga, lalu kata keadaan. Kata keadaan ini bisa kita lihat dari teks itu, contohnya kata berubah, kata mengganggu, ya seperti itu. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah teks hasil observasi. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bagi harapan saya, semoga kita tetap semangat dalam belajar, dalam menempuh impian kita, dalam menempuh cita-cita kita, dan kita tetap berdoa supaya keadaan ini cepat membaik dan bisa kita kembali belajar seperti biasa. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.